Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Ingat ke sama abang? Nah, sekarang udah berapa minggu nih adik-adik ibadah lewat nonton video di YouTube? Udah kangen gak ketemu sama teman-teman yang lain? Abang juga kangen loh ketemu sama kalian. Nah, meskipun begitu, kita harus tetap bersyukur masih bisa berkumpul sama mama papa, sama adik kakak, adik-adik. Kita tidak perlu khawatir. Kita yang penting terus percaya bahwa ini semua adalah yang terbaik dari Tuhan. Coba sekarang adik-adik bisa lebih dekat kan sama mama papa di rumah. Nah, meskipun begitu, hari ini tetap jangan lupa kita ibadah Minggu. Nah, minggu ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kolose. Nah, adik-adik tahu nggak Kolose di perjanjian apa? Ayo. Iya, bener banget, perjanjian baru. Nah, sekarang buka Alkitabnya di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ayo, abang tunggu sampai adik-adik buka Alkitabnya. Oke, kita buka dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Nah, abang akan bacakan untuk kita ya. Ayat pertama, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, itulah firman kita pada pagi hari ini. Adik-adik, ingat kan minggu kemarin kita baru aja memperingati hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik ingat pun Tuhan Yesus itu bangkit untuk apa sih? Untuk menebus dosa kita. Kita itu sudah banyak dosanya. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita, kita harus membayar dosa kita dengan darah. Tapi tentunya bukan darah adik-adik. Darah siapa yo? Ada darah burung merpati, darah kambing domba. Itu yang sebagai simbolis bahwa kita telah mencurahkan darah untuk menebus dosa kita. Kok serem sih bang? Iya, karena kalau kita sudah berdosa, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu suci. Nah, terus kalau misalnya Tuhan Yesus udah mati di kayu salib dan bangkit, juga udah menebus dosa kita, terus kita harus ngapain? Nah, itu dia. Makanya di sini Rasul Paulus bilang, kita itu dibilangnya mesti percaya bahwa kita sudah lahir baru. Lahir baru tuh apa sih bang? Bukannya kita udah lahir waktu kita masih bayi. Nah, adik-adik, lahir baru itu mungkin akan membingungkan untuk adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak kupu-kupu? Nah, kupu-kupu itu sebelum dia jadi kupu-kupu, jadi apa dulu? Iya benar, sebelum dia jadi kupu-kupu, dia mesti jadi ulat. Nah, ketika dia jadi ulat, kita jijik gak sih ngeliat ulat? Iya kan, jijik. Akhirnya dia jadi kepompong, lalu keluar menjadi kupu-kupu kayak gitu. Nah, oleh karena itu, coba yuk, supaya adik-adik lebih paham lagi, kita tonton video yang satu ini ya.
Lihat adik-adik, itu ada apa? Ada seekor ulat. Badannya gede nggak? Gede banget. Nah, kalau adik-adik mau tahu, kerjaannya ulat itu hanya makan, makan, dan makan. Nah, itu menggambarkan diri adik-adik ketika belum lahir baru, ketika belum percaya sama Tuhan Yesus. Ketika dosa-dosa kita belum ditebus sama Tuhan Yesus. Kita hidup dalam dosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita jadi seperti ulat itu. Adik-adik takut nggak sama ulat? Geli nggak? Geli kan? Nah, abangnya juga kadang-kadang lihat ulat itu geli gitu loh. Jadi, ketika kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita masih seperti ulat ini. Kita terlihat menjijikkan, kita penuh dengan dosa, dan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kerjaan kita hanya seperti ulat ini kan, kerjaannya hanya makan, makan, dan makan. Ya sama, kita juga tiap hari masih suka egois dengan diri kita sendiri. Kita tidak mau nurut perkataan orang tua, kita masih suka mencontek, kita suka tidak mau belajar, lebih mementingkan main game. Ayo, siapa yang masih suka kayak gitu? Nah, itu adalah sifat-sifat kita sebelum menjadi manusia baru, adik-adik. Bobo. Lihat deh, kayak kepompong itu. Sekarang ulatnya udah bisa masuk dalam kepompong. Tapi, lihat nggak usaha yang mesti dilakukan untuk masuk ke dalam kepompong? Susah kan? Nah, itu tuh menggambarkan diri kita juga, adik-adik. Coba, meskipun adik-adik udah tiap minggu ke gereja, suka dengar firman Tuhan, diingetin sama papa mama, adik-adik masih suka nggak berantem sama temennya, suka mencontek, suka nggak mau dengerin perkataan orang tua. Nah, itu kita sebagai manusia, adik-adik sebagai manusia, itu juga sulit untuk bisa benar-benar lepas dari sifat-sifat kita yang buruk kayak gitu. Sama seperti ulat ini yang susah untuk meninggalkan tubuh ulatnya supaya bisa berubah jadi kupu-kupu kayak gitu. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat ada bantuan. Nah, bantuan ini apa sih, adik-adik? Ada yang ngebantuin di sini. Nah, yang ngebantu itu adalah Tuhan kita, Bapa kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang membantu diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih berkenan di mata Tuhan, supaya kita bisa menjadi lahir baru. Nah,
Konniwa. Konniwa. Sampai akhirnya dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita bisa lahir baru adik-adik, menjadi manusia baru yang berkenan di mata Tuhan. Jadi indah kan? Coba adik-adik suka nggak kalau ngeliat kupu-kupu? Nah, beda nggak sama waktu ngeliat ulat? Ketika melihat ulat tuh kita pasti jijik, kita takut. Tapi ketika kita melihat kupu-kupu, pasti adik-adik senang ngeliat kupu-kupu. Bahkan mungkin ada beberapa adik-adik di sini yang kalau ngeliat kupu-kupu tuh dikejar-kejar gitu, pengen ditangkap. Nah, itu dia. Ketika kita sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita harus percaya bahwa kita sudah menjadi manusia yang baru, berubah menjadi ulat, dan menjadi kupu-kupu yang indah, yang berkenan di mata Tuhan. Yang ingin abang sampaikan adalah percaya di dalam diri adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah mengubah ulat yang ada di dalam diri kita menjadi kupu-kupu yang indah, yang berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita mesti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tentunya ditunjukkan dengan tingkah laku kita sehari-hari ya. Ingat, menurut kata orang tua, jangan lupa belajar sama mengasihi teman-teman kita. Udah lama kan gak ketemu teman-teman langsung? Nanti kalau udah bisa ketemu sama teman-teman lagi, jangan malah jadi berantem ya. Tapi saling berbagi, main bareng, dan jangan egois. Nah, sekarang yuk kita doa penutup. Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari Minggu ini ya Bapa. Kami percaya bahwa firman yang Kau berikan pada kami merupakan pesan yang baik, nasihat yang baik ya Bapa untuk adik-adik kami, dan yang Kau bantu mereka untuk bisa percaya bahwa Engkau telah mengubah adik-adik kami ini menjadi manusia yang baru, yang berkenan di mata-Mu. Kami sudah berubah dari manusia yang lama ya Bapa, yang hidup dengan daging seperti ulat ya Bapa, yang egois memikirkan dirinya sendiri dan terlihat menjijikan mungkin ya Bapa di mata-Mu, dan kami sudah berubah, bermetamorfosis, lahir baru, menjadi kupu-kupu, menjadi manusia baru yang indah dan berkenan di mata-Mu. Bantu kami ya Bapa untuk tetap menjaga keindahan kami yang telah Kau berikan, yang telah Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami terus berkenan di mata-Mu, dan kami bisa mensyukuri berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa ini akan kami tutup ya Bapa dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap kolektenya dititip ya ke mama papa. Jangan lupa untuk kolekte. Nah, sampai jumpa di ibadah minggu kita minggu depan. Tuhan memberkati.